saya memberikan berkat lewat kesaksian, bagaimana saya mengalami COVID, terpapar sakit hampir 2 minggu lebih, tapi saya percaya karena kita mempunyai Kristus Sang Tabib Ilahi. Perkenalkan, nama lengkap saya Susan Diana Lazarus Halatu. Saya Ibu Gembala di GPI Kasih Karunia daerah Belakang Kelapa Gading. Saya memiliki 4 putri dan 7 cucu. 7 cucu itu semuanya dari beberapa etnis dan bangsa, itu kemurahan Tuhan. Dan saya bersuka cita sekali setiap mendengar Mars FGBMI. Mari kita saksikan nama Tuhan. Dan biar kesaksian yang saya bagikan ini tidak saja memberkati kita semua, namun juga menjadi berkat bagi saudara kita, siapapun itu, untuk mereka percaya bahwa hanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, salah satu-satunya tabib yang ilahi, yang sudah menyembuhkan kita orang percaya. Dan kita semua tahu apa itu COVID-19. Seperti hambanya tadi Bapak Lim sampaikan, sama seperti yang saya alami ketika waktu itu saya ulang tahun tanggal 8 November yang lalu, bulan lalu, dan tanggal 10-nya setelah saya mengadakan ucapan syukur bersama jemaat kami dan juga beberapa sahabat, saya 2 hari kemudian merasakan panas tinggi yang luar biasa, dan itu panasnya mungkin tidak sama sebagaimana kalau saya sakit, dan itu dari ujung kepala sampai di tulang-tulang belakang itu sakit sekali. Dan saya merasakan bahwa itu indikasi dari COVID, karena saya banyak mendengar cerita kesaksian teman-teman. Kemudian ada rasa sesak, batuk bukan seperti batuk lazimnya, dan saya memiliki penyakit bawaan yaitu sinusitis. Saya berpikir mungkin sinus saya sedang kambuh, tapi sesaknya itu seperti ada beban karung yang berat sekali. Dan ketika saya merasakan hal yang aneh dalam tubuh saya langsung pergi ke Rumah Sakit Mitra dengan dokter pribadi kami, dokter Iskandar. Kemudian beliau cek dan beliau minta saya harus swab. Dan ketika swab besoknya hasilnya negatif. Puji Tuhan, alhamdulillah buat saya senang sekali. Dan saya tidak berpikir yang aneh-aneh, saya tetap doa mengucap syukur kepada baik Tuhan. Tidak taunya mungkin lagi berinkubasi, 2 hari kemudian saya merasakan sakit yang luar biasa lagi, dan badan saya panasnya luar biasa, seperti saya katakan seperti apa itu, kayak ikan yang sedang dibakar gitu, sakit sekali. Tulang-tulang sakit, dan kemudian disusul dengan penciuman tidak berfungsi, dan juga panca indera untuk lidah itu tidak bisa merasakan apa-apa, tawar dan susah untuk mendorong sampai ke tenggorokan untuk ditelan, itu susah sekali. Bukan sakit, tapi susah sekali. Itu tersiksa sekali. Karena kita merasa mau pengen makan apapun, tidak bisa. Kemudian saya minta putri saya untuk swab kedua kali di Rumah Sakit Mayapada. Dari sana saya merasa tenang, karena saya tahu pasti ini negatif, dan saya terus minum obat vitamin, dan dikasih beberapa teman, ada beberapa obat hemohim, dan suplemen yang lain. Kemudian setelah pulang, saya mendapatkan hasil, anak saya beritahu positif. Mau tidak mau saya harus kuatkan diri saya lebih dahulu dan juga keluarga saya. Kemudian saya minta anak saya untuk membawa saya ke rumah sakit. Dan ketika keliling semua rumah sakit, seperti hambanya Pak Lim katakan, semua rumah sakit full. Di sini letak keterbatasan kita. Sekalipun kita mempunyai uang atau apapun, tidak ada gunanya, karena semua full dan tidak bisa berima kecuali ke Wisma Atlet. Kemudian saya coba ke salah satu rumah sakit di Harapan Indah, Eka Hospital. Di sana ada dokter yang putri saya kenal, dan sampai di sana putri saya ketika daftar, saya tunggu dalam mobil. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dari keluarga yang tidak mengenal dan tidak percaya dan menolak siapa itu Yesus Kristus, saya percaya kalau keselamatan saya sudah dijamin, dan itu pasti, saya yakin sakit apapun Tuhan mampu sembuhkan. Dan saya yakin sekali ketika kami juga mengalami kebangkrutan dalam bisnis waktu Krismon 12 tahun, Tuhan pulihkan, puji Tuhan. Dan juga cucu saya Kim David Law yang mengalami sakit yang mungkin dokter saya sudah hands up, karena dalam kandungan itu dia punya perut terbelah dan ususnya itu keluar. Waktu itu kami betul-betul tidak ada daya dan tidak ada dana.
Saya yakin kalau cucu saya Kim Tuhan sembuhkan dan saat ini normal, baik ususnya kembali normal seperti anak-anak yang lainnya, saya percaya Engkau juga pasti sembuhkan hambanya. Dan juga ketika suami saya pernah terserang jantung koroner, dan ketika itu saya ada bersama para peserta dari travel kami, pesiarah, saya ada di Nazaret, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, saya kuat tetapi saya belum siap. Tetapi Roh Kudus katakan, siap tidak siap harus siap. Jadi buat saya pribadi ketika saya terpapar COVID, mungkin saya akan bagikan ini buat hamba-hambanya. Jika Tuhan panggil, kita tidak boleh punya alasan. Harus tetap siap sebagai laskar Kristus. Dan itu saya kuatkan diri saya. Toh saya sudah memperoleh jaminan, saya tahu passwordnya untuk ke surga, nama Yesus jaminan buat saya pasti sampai ke rumah keabadian Bapa di surga. Tapi kalau boleh Tuhan, saya tawar-menawar, izinkan saya untuk boleh melayani di sisa hidup saya mau berikan yang terbaik. Begitu saya masuk rumah sakit, di ruangan dokter, rumah sakit Eka Cipta, Eka Hospital, namun sebelumnya saya sempat, kita manusia tetap punya worry, punya ketakutan pasti. Ya, saya ngebayangin Tuhan cucu saya dan bla 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 bla. Saya takutnya yang utama kalau sampai saya betul-betul opnam dan suami saya tertular, pasti semua menyalahkan saya karena saya punya ide untuk mengadakan ucapan syukur ulang tahun di salah satu restoran yaitu Golden Leaf Kelapa Gading. Ketika saya menunggu anak saya panggil untuk saya boleh masuk ketemu dokter, saya turun dari parkiran, dari mobil maaf, saya berjalan dari ujung ke ujung. Saya lakukan KKR sendiri, saya menangis kaki Tuhan, saya angkat tangan, saya tidak peduli mau sopir lihat, orang lain lihat, saya tidak peduli. Saya jalan dari ujung ke ujung, saya angkat dan saya penyembahan pribadi. Ada satu pujian yang menguatkan saya. Bila sesuatu terjadi itu, lagunya gimana ya Pak Made? Saya sampai nervous ini. Bila sesuatu itu terjadi, kau izinkan terjadi, lagu yang sangat menguatkan saya. Saya menyanyi, semua saya angkat pujian. Aku percaya Engkau sanggup menolong saya, kuasamu jauh lebih besar, yang hari-hari saya WL sebagai ibu gembala. Apa saja saya nyanyikan. Saya tidak tahu bahwa ada orang-orang memperhatikan saya. Dan putri saya panggil, Mama, dokter sudah panggil periksa. Tensi saya naik 155. Saya tidak pernah. Biasanya tenang teduh tensi saya. Dokter cuma kuatkan saya, Ibu nggak usah takut. Tenang saja. Akhirnya dokter bilang, lihat fisik ibu kuat, lebih baik pulang, isolasi mandiri saja di rumah, beliau kasih obat dan saya pulang. Saudara terkasih dalam Tuhan, hamba Allah, sebagai seorang istri, pasti kita ada rasa kekhawatiran, karena waktu negatif saya tetap satu kamar dengan Bapak. Kemudian anak-anak beritahu, semua harus swab. Dan apa yang saya takutkan terjadi, suami saya juga positif. Di sini letak, kenapa saya punya reasoning, saya takut, khawatir, ya. Tapi saya mau kekhawatiran saya tidak mematahkan iman saya tetap berdoa. Karena suami saya mengidap sakit jantung dan juga diabetes. Diabetesnya cukup mengkhawatirkan. Puji Tuhan, cari semua rumah sakit tidak dapat, tetapi mujizat Tuhan kembali terjadi. Mungkin kemarin saya tidak saksikan, saya berlutut di toilet, saya berlutut, saya angkat tangan, Tuhan tolong, jangan sampai saya menjadi sasaran karena kamu yang mengadakan ulang tahun dan bla bla bla. Saya tidak mau keluarga menyalahkan saya, tolong suami saya Tuhan. Saya berdoa, saya betul-betul saya berlutut, saya menangis, saya angkat pujian seorang diri. Puji Tuhan, anak saya bilang, Ma, Papa sudah dibawa ke mitra dan dapat kamar. Yang luar biasa, justru suami saya hanya waktu 10 hari lebih kurang sudah sehat dan sembuh, city value-nya hampir 40. Saya bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan, saya benar-benar dikuatkan. Menyusul Bibi positif dan akhirnya Bibi dibawa ke Wisma Atlet dan juga hanya 10 hari Bibi saya boleh mengalami kesembuhan. Karena sebelumnya dia menangis, Bu, kenapa saya harus tertular? Saya mau pulang. Jangan, kalau pulang bahaya, karena di Lampung pasti naik kapal, itu bahaya sekali buat keluarga kamu. Saya kuatkan. Saya hanya bilang, penyembuh yang ilahi, Syedina Isa alaihissalam Yesus Kristus, dan dia tidak akan pernah berubah. Mau saya doakan, percaya, maut saya dikalahkan. Tidak ada manusia, nabi siapapun rela tergantung di atas kayu salib. Dia penyembuh yang ajaib. Percaya,
sang firman yang ilahi itu. Saya doakan amin Bu, amin. Dan dia lebih dahulu pulang dan sehat. Kenapa saya pilih 1 bulan di kamar? Karena saya percaya kehendak Roh Kudus. Selain saya punya sinus, saya mau kuatkan diri saya tidak mau keluar karena saya mau ambil saat teduh dan saya mau introspeksi. Saya tidak mau, Tuhan hanya mau yang baiknya saja seperti Nabi Ayub katakan. Karena setelah saya diberikan berkat perpanjangan usia 59 tahun habis ulang tahun, saya diberikan hadiah untuk terpapar COVID. Saya tidak mau memuji engkau baik ketika aku berkati saya. Tetap engkau baik untuk hidup saya secara pribadi bahkan keluarga. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya mau bagikan hal ini, mari kita tidak menyepelekan apa itu COVID. Jujur, saya punya jemaat yang middle low, itu kekhawatiran sebagai seorang ibu gembala, karena mereka saya ajak juga untuk ikut untuk ikut bersama-sama di ibadah syukur ulang tahun saya. Saya takutnya mereka terpapar. Kalau mereka terpapar itu saya merasa tertuduh sekali dan saya merasa Tuhan, saya merasa berdosa karena saya. Tapi puji Tuhan, haleluya, jemaat saya ada 2 orang yang wakil gembala dan hanya 2 orang, dan itu pun cepat saya kasih obat herbal linhua atau apa itu dan hemohim dan beberapa vitamin. Mereka tidak mengalami sampai parah itu COVID. Sekali lagi saya sangat bersyukur. 2 hal lagi yang akan saya sampaikan. Dulunya saya penakut kalau tidur sendiri. 1 bulan kami di rumah hanya dengan putri saya di atas, saya di bawah. Saya sudah tidak takut lagi. Mau bebayang itu kuasa gelap, apa roh apapun, saya menang, saya tidak takut lagi. Mau sendirian di kamar saat ini, di rumah sendiri saya tidak takut. Yang lebih utama, mesbah keluarga kami jauh lebih erat, dan sekalipun by Zoom kami tetap berdoa bersama anak cucu mantu yang sudah memiliki rumah tangga masing-masing. Sekali lagi ini kesaksian saya, kiranya memberkati kita semua dan tetap waspada dan tetap yakini bahwa tidak cukup hanya iman, imun pun harus jaga. Elohim yifaret otha, Allah yibarik lakum.